คราวนี้หนักถึงขั้นต้องใช้เครื่องช่วยหายใจถ้าแม่ยังสู้ผมก็อยากจะสู้ไปกับเฮียลืมไปเลยว่าเมื่อกี้คิดอะไรได้กำลังคิดได้ไงเนี่ยลืมอีกแล้วจงมาจงห้ามเปิดเสียงโทรศัพท์ฝากขอโทษพี่ตุ๋ยด้วยนะครับขอบคุณครับการต้องเขียนบทหนังโรแมนติกคอมเมดี้ในที่แบบนี้อย่าไปยุ่งกับเขาเขียนบทแล้วโคมก็ตัดสินใจได้อย่างเด็ดขาดอุปลีนันทศีวลีเทราปัญจตาแล้วบอกกับก๊อฟอย่างจริงจังว่านาราเตติลกามามะนาราเตติลกามามะว่าวะไอ้เหี้ยมึงจะสวดตามเขาทำไมเนี่ยหยุดSelamat datang di KJTener, Korea, Japan, Thailander, tempatnya cerita alur film Korea, Jepang, dan Thailand. Balik lagi di segmen cerita film Thailand. Kali ini kita akan membahas film bertajuk Jaifu Story yang menceritakan tentang pertemuan yang tak disengaja. Kira-kira gimana keseruannya? Mending kita langsung meluncur. Film diawali oleh seorang penulis skrip film bernama Diao yang idenya sedang buntu. Tapi saat dia baru mendapat ide menulisnya, นั่งจ้องมาหลายวันแล้วนะมึงเฮ้ยมาว่ะเจ๋งว่ะอย่างนี้มันต้องดีแน่ยาคุณภาวินีใช่ไหมครับคนไข้ต้องใช้ยานอกเสร็จแล้วไปเอายาที่ห้องจ่ายยาแล้วกลับมาให้พี่ที่นี่ครับSuster malah menginterupsi pikirannya, menyuruhnya menebus obat untuk ibunya yang ternyata sedang sakit keras. Saat kembali, แม่ยังสู้ผมก็อยากจะสู้ไปกับเฮียลืมไปเลยว่าเมื่อกี้คิดอะไรได้ dia lupa tadi mau menulis apa. Dia pun melanjutkan penggalian idenya. Tapi tiba-tiba กำลังเอางี้เลยวะลืมอีกแล้วจงมาจง atasannya menelpon. Dia pun jujur kalau dia masih dalam proses pengerjaan. Dan untung atasannya mengerti akan hal itu. Dia merasa kesusahan harus menulis skrip romance komedi di tengah rumah sakit yang suasananya menyedihkan. Kembalinya dia ke ruang ICU, si cewek tadi sedang berdoa. Dia pun lanjut menulis skrip. เขียนบทแล้วโคมก็ตัดสินใจได้อย่างเด็ดขาดอุปลีนันทศีวลีเทราปัญจตาแล้วบอกกับก๊อฟอย่างจริงจังว่านาราเตติลกามามะนาราเตติลกามามะว่าวะไอ้เหี้ยมึงจะสวดตามเขาทำไมเนี่ยหยุดนั่นไงพวกนี้ได้ผลตลอดเลย Cewek ini bernama Bua. Dia memberitahu Bua kalau dia sedang mengerjakan skrip film romance komedi yang berisikan beberapa cerita di dalam satu film. Bua pun kelihatannya sangat tertarik untuk membacanya. Dia memperbolehkannya. Tapi karena Bua sedang malas membaca, dia diminta langsung menceritakan endingnya saja. Dia pun berkata, tidak bisa begitu. Karena di setiap cerita, kita harus benar-benar memahami cerita setiap karakter dan situasinya terlebih dahulu. เขียนงานต่อก็ได้งั้นโอเคฉันอ่านต่อรหัสล็อกหน้าจอคุณอะไรนะ I love you ฮะ I love you อ่ะอ๋อรหัสหวานนะเนี่ย Maka dimulailah dengan cerita pertama dengan subjudul The One Opposite. Seorang pramugari bernama Cing Cing yang baru pulang dari pekerjaannya tiba-tiba mendapati teman seapartemennya terkena COVID. Di sisi lain, cowok bernama Kom dan temannya yang demen taruhan bertaruh. Kom yang sedang diliburkan dari pekerjaannya tidak akan bisa diam di rumah selama 2 minggu tanpa kerja. Dan betul saja, baru hari ketiga dia sudah uring-uringan di rumah. Sedangkan Cing Cing, karena temannya yang terkena COVID tadi, dia harus menjalani isolasi mandiri. Di hari yang sama, saat Kom sedang membeli boba dengan drone yang dia punya,
อุ๊ยเฮ้ย Terjadi kesalahpahaman antara Cing Cing dan Kom. Tapi tiba-tiba terpikirlah sebuah ide taruhan dari teman Kom, yaitu Kom harus mendapati hati Cing Cing dalam 2 minggu ke depan. Besoknya, di tengah Cing Cing teleponan dengan temannya, ว่าแกหายเมื่อไหร่ออกจากโรงพยาบาลอะแล้วก็ลากแฟนแกมาด้วยนะอยากเห็นหน้าแล้วคนอะไรทำตัวลึกลับชิบหายเลยแค่ถ่ายรูปคู่ยังไม่ชอบเอาให้แน่นะเว้ยไม่ใช่พวกโลก2 ใบแม่งดูอย่างอีพี่ตีดิโป๊ะแตกซุกกิ๊กไปตั้ง4 คนบินมาทำไมวะเนี้ยแกแค่นี้ก่อนนะ Di tengah membaca skrip film itu, tidak lupa Bua memberi masukan. Lanjut ke cerita. Kom dan Cing Cing akhirnya makin lama makin dekat. Setiap hari mereka habiskan bersama, walau cuma berkomunikasi secara berseberang gedung. Sampai di suatu hari, akhirnya Cing Cing luluh juga. Tapi, Kom malah jadi merasa bersalah karena menjadikan Cing Cing sebagai taruhan. Karena sebenarnya, Kom sudah punya pacar. Lah... Kom mengakhiri taruhan itu. Sebelum terlambat dan ketahuan pacarnya, dia pun buru-buru lari ke gedung seberang menemui Cing Cing. คะปาร์ตี้ข้าวมันไก่ตามสัญญาจ้ะ ขอห้องผิดครับ Lah kocak, kali ini dia berada di kamar yang benar. Kom mulai menceritakan kebrengsekannya itu terhadap Cing Cing. Dan tiba-tiba... อ้าวตัวเองมาได้ไงอ่ะนี่ไงเซอร์ไพรส์ที่ฉันบอกแฟนฉันน่ะอยู่คอนโดเดียวกับแกเฮีย Bua agak kecewa karena Diao memberikan ending yang menyakitkan kayak gitu. Tapi Diao berkata, toh di dunia ini kita nggak selalu dapat akhir yang bahagia. Bener juga sih. Besoknya, Bua membaca skrip milik Diao lagi. Kali ini dengan subjudul The One Next Door. Menceritakan siswa pembuat onar bernama Ter yang agak terganggu dengan siswi teladan bernama Chayen. Karena dirinya merasa kalau mereka berasal dari dunia yang berbeda. Ironinya, Ter yang nakal itu mempunyai ibu yang bekerja sebagai guru BK di sekolahnya. Besoknya, saat pingin ngudut, Waduh. Ternyata Ter tetanggaan dengan Chayen. Ter merasa terganggu akan hal itu karena ibunya selalu menyuruh ini itu untuk membantu keluarga Chayen. Apalagi kalau ibunya membandingkannya dengan Chayen yang berprestasi di sekolah. Ter berharap kalau Chayen segera pindah dari rumahnya. Dan suatu hari harapan itu jadi kenyataan. Chayen mendapat kesempatan untuk belajar ke Cina. Tapi anehnya, dia malah merasa kehilangan. Suatu ketika, guru Ter tiba-tiba memberikan pesan titipan bertuliskan ID WeChat. Yang ternyata, itu adalah pesan titipan Chayen. Chayen mau meminta bantuan Ter untuk menemani neneknya yang sendirian di rumah. Di mana, dia diminta setiap hari mengobrol dengan neneknya dan membawa makanan favoritnya. แม่ชอบดูหนังผีเหรอ กลัวเหรอ แค่นี้เด็ก Hari demi hari, Ter benar-benar jadi sohib si nenek. Dan itu pun selaras dengan hubungan Ter dan Chayen yang makin dekat. Suatu hari, Chayen berkata kalau dia akan balik ke Thailand 2 minggu lagi. Ter yang makin kesini makin kepincut dengan Chayen pun senang mendengar kabar itu. Tapi keesokan harinya, tiba-tiba muncul berita kalau Cina akan lockdown negaranya lagi karena penaikan kasus COVID. Maka dari itu, Chayen juga belum tahu kapan dia bisa kembali ke Thailand. ไม่เคยคิดถึงบ้านอยากกลับบ้านค่ะนี้มาก่อนเลยอะฝากนายดูแลอาม่าไปก่อนนะ ๆไม่เอาอาม่าใครก็กลับมาดูเองดิ ทำไมพูดงี้อะ ก็เธอจะได้กลับมาไวๆไง ยิ้มอะไรอ่ะ เปล่าแปลกดีเนาะบ้านอยู่ติดกันมาตั้งนาน ไม่เคยคุยกันเยอะขนาดนี้เลย
ไม่แปลกหรอกเธอกับฉันน่ะอยู่คนละมิติกันนี่ ก็จริง ถ้ากลับไปเราขออะไรนายอย่างได้ปะ ขออะไรอ่ะ เราขอ โอ้ยจะค้างอะไรนักหนาวอ่ะ ขอไปอยู่มิติเดียวกับนายได้ปะ Ternyata sedari dulu, Chaeyen memang sudah punya rasa pada Ter. Dia sering memotret Ter secara diam-diam. Gua lagi-lagi kesal karena skrip jauh bagian ini. Karena dia menerapkan open ending. Gua padahal pingin tahu kejelasan dan kelanjutan dari kisah Ter dan Chaeyen. Tapi, walaupun tidak suka dengan ending yang ini, gua tetap tertarik melanjutkan ke cerita yang lain. Dengan subjudul The Hater. Bercerita tentang seorang kurir bernama Odd yang kesal dengan kurir misterius saingannya. Di mana di setiap pertemuan mereka akan melakukan balapan. Tapi kebanyakan Odd lah yang kalah. Ketika pulang, Odd dihadang adiknya bernama Ing yang meminta uang tutup mulut tentang motornya yang rusak. ตอนนี้บอกตั้งกี่ทีแล้วฮะว่าเป็นผู้หญิงอ่ะทำไมถึงไม่ได้ตุ๊กตา ตุ๊กตามาของผู้หญิงธรรมดาอิงเป็นผู้หญิงพิเศษ ใครบอก บอกเองนี่แหละ โตไปอิงจะสร้างจรวดเป็นจรวดที่เดินทางไปไหนก็ได้ ยิ้มเลย พี่ออนนี่ชอบทำหน้าโง่เรื่อย นี่พี่เป็นพี่แกนะต้องว่าพี่แกได้ไง พี่ออสเมื่อไหร่พ่อจะได้กลับบ้าน Dan ternyata ayah mereka sedang diopname tak sadarkan diri di rumah sakit. Bahkan Odd tidak punya uang untuk melunasi tagihan rumah sakit ayahnya. Karena itu dia pun taruhan menjadi joki balap liar dengan bertaruh kalung emas terakhirnya. Tapi tiba-tiba polisi datang. Odd pun dikejar-kejar polisi. Dan tiba-tiba motornya mati total. Tapi untung saingan kurir misteriusnya itu datang membantunya kabur. Dan ternyata orang itu adalah seorang cewek. Mereka pun mampir ke minimarket. รู้ได้ไงอ่ะ ฉันรู้มากกว่านั้นอีก พรุ่งนี้นายจะตาย จะตาย แล้วเธอรู้ได้ไงอ่ะเป็นหมอดูเหรอ เปล่า ฉันมาจากอนาคต เรื่องก็ไฟล์แล้ว แต่มันเป็นเรื่องจริงนะ ถ้านายไปแข่งรถ นายจะ Sepulang dari sana, Odd tidak bisa tidur, memikirkan perkataan cewek tadi. Tapi ya, mau tidak mau, kalungnya pun sudah ditaruhkan. Odd pun akan melanjutkan niat balapan liarnya itu. Tapi saat balapan dimulai, terbesit kata-kata dari cewek kemarin. Dia pun akhirnya mengurungkan niatnya. Odd langsung pergi ke rumah sakit menjenguk ayahnya. Tapi saat lift terbuka, cewek itu muncul. นี่เธอเอามาได้ไงเนี่ย ดีใจนะ เอาไปซะ ถึงได้มีเงินมากพอ แต่ก็ไม่รู้ว่าพ่อจะหายไหมอยู่ดี บ่นบ้าอะไรอยู่ได้ นายจะมารู้เรื่องอนาคตดีกว่าฉันได้ยังไงและยังทำหน้าโง่อีกไม่ไปเยี่ยมพ่อแล้วเหรอ ใช่เฮ้ยเดี๋ยวว่าเธอ ตกลงว่าเธอไปนใครกันแน่ โง่จริงด้วย นี่จำไม่ได้จริงๆเหรอ ๆ โตไปอิงจะสร้างจรวด Ternyata cerita kali ini dia menyisipkan unsur sci-fi. Gua pun tertarik dengan itu. Karena alangkah enaknya jika seseorang dari masa depan datang memberitahunya apa yang akan terjadi di masa depan. Entah itu kabar baik ataupun buruk. Setidaknya dia tidak menunggu dan terus menunggu. Berharap dengan harapan kosong. ขณะนี้หมดเวลาเยี่ยมผู้ป่วยภายในและผู้ป่วย ICU แล้ว ขอให้ญาติมาเยี่ยมในเวลาที่กำหนดในวันถัดไป คุณขอบคุณนะที่เลี้ยงอะ แลกกับการที่คุณให้อ่านบทหนังคุณเนี่ย คุณ ผมยังไม่เคยถามเลยว่าคุณมาเฝ้าใครอะ แฟนฉันเอง ไปนะ Ya, subjudul selanjutnya, The Crush. Bercerita tentang seorang penjaga minimarket bernama Swa. Dia suka berjaga di malam hari karena cuma di malam harilah dia bisa bertemu dengan wanita pujaan hatinya, yaitu seorang perawat bernama Ja. Tapi sayangnya, Ja sebenarnya suka pada seorang dokter gigi tempat dia bekerja. Karena penasaran dengan perawakan si dokter, mereka pun ke sana. Dan ternyata masih gantengan Swa kemana-mana.
Tapi ya, tidak menepis kenyataan kalau dia seorang dokter dan Sua cuma penjaga minimarket. Tiba-tiba, Jia memergoki mereka di sana. Karena tidak tahu alasan apa yang harus dipakai, Sua pun berkata pingin memeriksa giginya. มีผุมากอยู่ซี่หนึ่งนะคงต้องอุดนะครับเดี๋ยวหมอทำความสะอาดตรงที่มันอักเสบให้ก่อนเดี๋ยวหมอฉีดยาชาให้ครับอะไรอะไรนะครับเขาถามว่าเจ็บไหมครับหมอ ไม่เจ็บครับแทบไม่รู้สึกเลยครับไว้ทำวันหลังได้ไหมครับ ทำวันนี้แหละครับไง ไหนเมื่อกี้บอกว่าไม่เจ็บไง เมื่อกี้หมอบอกไม่เจ็บแล้วครับไม่รู้ตัวเลยมานิดเดียวครับ ลูกไหวไหมคะเป็นไรบ้างไหมคะหมอ ไม่เป็นไรครับหมอโอเคครับมาพยาบาลเห็นเข็มไหมไม่เป็นไรไปเบิกมาใหม่แล้วกัน Gua berkomentar kalau dia suka karakter Sua punya tekad yang kuat. Dan cobalah membuat cerita dengan memainkan tekadnya. Tiba-tiba Gua dipanggil suster untuk membicarakan kondisi pacarnya. Tapi setelah itu, Gua tidak pernah terlihat di rumah sakit lagi. Dan tiba-tiba hari tahun baru, Gua datang lagi. Ikut meramaikan event yang diadakan rumah sakit. Ternyata selama berhari-hari ini, Gua kesana kemari berbuat kebaikan dan melimpahkannya berupa doa untuk kesembuhan pacarnya. Juga mengemasi barang pacarnya. คือตอนที่หมอเรียกฉันเข้าไปคุยอะแทนฉันคงอยู่ได้อีกไม่นานเฮ้ยคุณฉันไม่เป็นไร Gua lanjut membaca skrip Diao yang belum terselesaikan itu. Sua berniat belajar dan menempuh pendidikan menjadi seorang dokter gigi supaya bisa menjadi idaman Jia. Tapi malam itu Jia datang membawa kabar kalau si dokter sepertinya punya ketertarikan juga pada Jia. Bahkan si dokter mengundangnya ke rumah. Sua patah hati, langsung membuang buku pelajarannya. Tapi beberapa hari kemudian, di tengah hujan yang deras, tiba-tiba Jia datang hujan-hujanan. Dan dia pun mulai bercerita kalau dia baru saja memergoki si dokter sudah mempunyai pacar. Dia benar-benar hancur karena merasa cuma dipermainkan. Bahkan selama ini makanan yang diberikan Jia kebanyakan dibuang si dokter. Sua langsung pergi. ผมคิดว่านั่นคงเป็นความพยายามของไอ้เสือที่จะบอกรักสาวในแบบของมัน Sejak malam itu, Jia tidak pernah datang lagi. Dia keluar dari pekerjaannya dan kembali ke kampungnya. Terdengar rumor kalau dia punya anak hasil dari bercocok tanam satu malam dengan si dokter saat itu. 5 tahun berlalu, Jia betulan punya anak. Dan akhirnya... เก่งมากครับคิวต่อไปพบคุณหมอได้แล้วค่ะ อายุ5 ขวบคุณแม่เคยพาน้องเมธมาทำฟันที่นี่มาก่อนหรือเปล่าครับสวัสดี Gua suka dengan ending cerita dari subjudul kali ini. Karena akhirnya dia menuliskan cerita yang happy ending. คือจริงๆผมก็เขียนอะไรแบบนี้ไม่แต่เป็นเพราะว่า เพราะอะไร เพราะว่า Gak usah cantik banget bisa gak sih? เพราะว่า น้องคนไข้ฟื้นละแม่ฟื้นแล้วเหมือนเขาอยากเจอน้องอะ Akhirnya ibu Diao siuman. Tapi di saat yang sama, ternyata Buah harus menelan kenyataan pahit. Kalau pacarnya tidak terselamatkan dan meninggal dunia. Selama 2 bulan 2 minggu, ibunya tetap harus dirawat di rumah sakit. Tapi Diao tidak pernah sekalipun melihat Buah lagi di rumah sakit. Hari-hari pun berlalu. Akhirnya, film karya Diao pun tayang. Di saat yang bersamaan, Buah menepati janjinya untuk menonton film karya Diao itu. งั้นไม่เป็นไรค่ะ ครับพี่บัสมาดูหนังตัวเองครับพี่ เดี๋ยวดูรอบ 20:30 ก็ได้ค่ะ
ทำอะไรเนี่ย มาดูหนังคุณไง Dan tamat. Jadi, pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah cinta bisa datang kapan aja, di mana aja, dan dengan siapapun. Tapi, kadang waktunya yang gak tepat. Tapi untung Diao dan Buah ketemu lagi di waktu yang tepat. Jadi happy ending deh. Oke, jadi itulah cerita alur film Jaifu Story yang KJT Nerd bawakan. Dengan kisah tumbuhnya rasa cinta antara sang penulis skrip dan wanita random di rumah sakit ini, rating yang KJT Nerd kasih buat film ini 6/10. Nah, kalau penasaran sama film ini selengkapnya, makanya cus dimonggoin untuk ditonton sendiri. Sekedar mengingatkan, jangan lupa untuk komen, like, dan subrek. Oke? Kalau begitu, KJT Nerd signing out.